Ya lanjut dulu sama Kang Dito. Pak Teh Yunus, selamat malam. Semoga Iya. Pak Teh Yunus tidak salah masuk room. Jadi kalau kita bicarakan Yang Ade Mikana nanya ini ini bukan kenapa Kristen. nggak buka kamera ini? Si Faruk, si Salpasa, si Kang Dito, si Fandi. Faruk tadi jaringannya nggak bagus. Si Sal mungkin dia pergi ke belakang. Kang Makanya Dito, Faruk kau manjat pohon. Ah, Oke, aku 5 menit lagi. Aku 5 menit lagi open cam. Tapi begini loh. Yang saya Mikana tulis ternyata Mikana bukan Kristen. Mikana adalah Mesianik. Betul ya? iya, saya mesianik. Nah, Mesianik ini yang disebut dengan Yahudi rohani, betul? Bukan Yahudi. Macam mana kamu nih? Mesianik itu artinya pengikut Yahweh Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Terus, Iya. Oke. Ya oke lah, Mikana itu aku pertanyaan seperti itu. Terus serangan dari teman-teman Kristen ada untuk Mikana? ya dari mana aja ada serangan, ada yang pro, ada yang kontra, udah biasa itu. Namanya juga masih hidup di bumi. Mikana anti menyebut Yesus itu anti sekali ya. Bukan anti, kan itu bukan namanya. Ngapain saya panggil itu? Cemannya kamu ini. Berarti jijik dia akan gitu. Ya, kalau ada orang Kristen sendiri mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud, nah itu salah kan berarti kan? Karena kan dia belum tahu mungkin nama aslinya siapa, nama sebenarnya siapa. Ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu. Terus dibilang itu sama aja, podo ae. Ya makanya dia masih panggil itu. Jadi satu hal nih yang debatable, saya coba bicara kristologi ya, yang ada di perjanjian lama. Padahal memang nggak ada, cuman ini karena kaitannya pemahaman adik Mikana. Nggak ada apa, adanya nggak ada apa Yeshua. gitu. Hah? Yeshua Hamasyah dengan Yahweh itu kan, atau Elohim itu sendiri kan, Yeshua itu. Coba Iya. kita gunakan dalil Mazmur pasal 110 ayat 1. Nah, coba Mikana jelasin itu. Apalagi nih, Mazmur 110 ayat. Ayat 1. Bukan apa ini lagi. Nah, kita pengen ya karena debatable ya. Pemahamannya adik Mikana begitu, otomatis debatable-nya Yod-Heh-Wah-Weh atau YHWH berfirman kepada Adonai. Nah, disimpulkan bahwa Yod-Heh-Wah-Weh itu kan Yosua sendiri, dan Adonai pastinya juga Yosua itu sendiri. Nah, itu bagaimana itu penjelasannya? Ya, itu nubuatan mesianik bahwa
Yahweh itu akan datang sebagai sang Mesias. Karena Yahweh itu adalah sang putra, yaitu Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Satunya dijelaskan di situ bahwa Yehovah berfirman kepada Adonai. Ya, Adonai di situ adalah Adonainya Daud, Tuhannya Daud. Betul? Iya. Yang berfirman Yehovah. Apakah juga Yesus? Ya itu kan Yahweh menubuatkan dia akan datang sebagai sang Mesias. Makanya ini nubuatan mesianik. Tepat yang saya katakan. Ini fundamental di dalam mesianik, betul? Nah, tergenapi Makanya di Mazmur 2 ayat 10 sampai 12 ya Yehovah itu adalah sang putra. Coba baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 12. Tapi jangan aku yang dibesarin, Nora, jangan. Nampak balgau Kristen dengan Kristen lah. Kristen semua. Lo ngapain kau masukin Kristen ke sini supaya aku debat sama Kristen? Nggak elok bencana itu. Aku nggak mau debat sama Kristen di room Islam. Kristen dengan Kristen, Kristen dengan Muslim, makanya Muslim dinaikkan. Lanjut. Yunus apa bantah? Saya nggak mau Kristen dengan Kristen ya. Nih, Siapa Kristen Yunus dengan- ini Kristen? Pendeta, woi. Ya terus kenapa kau? Ya nanti kan kita minta pendapat dari Pak Pendetanya bagaimana menurut dia. Tetap Islam dengan Kristen gitu loh. Ya lanjut dulu sama Kang Dito. Pak Teh Yunus sama Imam, semoga Iya. Pak Teh Yunus tidak salah masuk room. Jadi kalau kita bicarakan Yang Mikana nanya ini ini kenapa Kristen. nggak buka kamera ini? Si Faruk, si Salpasa, si Kang Dito, si Fandi. Faruk tadi jaringannya nggak bagus. Si Sal mungkin dia pergi ke belakang. Kang Makanya Dito, Faruk kau manjat pohon. Oke, aku 5 menit lagi. Aku 5 menit lagi open cam. Tapi begini loh. Yang saya tulis ternyata Mikana bukan Kristen. Mikana adalah mesianik. Betul ya? Iya, saya mesianik. Nah, mesianik ini yang disebut dengan Yahudi rohani, betul? Bukan Yahudi. Macam mana kamu nih? Mesianik itu artinya pengikut Yahweh Yeshua HaMasiah. Iya, yang diambilkan dari perjanjian Aku lama. kan bukan orang Yahudi. Tapi nggak Ya, tahu sih Yahudi. kalau di saya keturunan dari suku Yehuda ya kan? Who knows? Tin aja lah berarti Yahudi rohani. Yahudi rohani itu dalam Kristen ada dua, teman-teman, yaitu mesianik dengan Advent. Yahudi rohani itu. Betul Pak Yunus? Semua yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah, dia adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Melalui darahnya kita dihapuskan dosa-dosa kita. Dia disebut Israel rohani. Yahudi rohani, tapi Israel rohani. Iya. Dia disebut Israel rohani, saudaraku. Ya, Roma 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi bukanlah yang lahirnya. Yang disebut Yahudi bukanlah yang lahirnya. Silakan itu Faruk. Aku ke kamar mau open cam. Mau sedikit palingan gini loh Mikana. Berarti menurutmu, Kalau bisa open cam ya, open cam ya. ya open cam. Ya, saudara kita di sini open cam. Mikana, kan menurutmu si Yesus Al-Masih itu kan menebus dosa kalian, betul? Itu benar dia. Menghapus dosa. Oh, menghapus dosa. Jadi betul dia tuh menghapus dosa di salib. Tuhan Yesus HaMasiah kan Oke. berfirman Matius 26 ayat 28. Oke. Inilah Nah, darahku yang ketika di ditumpahkan Matius untuk banyak 18, orang untuk penghapusan dosa. Kita kasih analogi. Ketika di Matius 18 nomor 1 2 3 di situ Yesus Al-Masih memerintahkan muridnya bertobat. Nah, ketika muridnya bertobat lalu meninggal, itu masuk surga atau tidak? Berapa? 18 Heeh. nomor 1 2 3.
Pada waktu itu para murid datang kepada Yesus seraya berkata, "Siapakah kelak yang terbesar dalam kerajaan surga?" Dan seraya memanggil seorang anak kecil. Yesus mendirikannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk dalam kerajaan surga." Oke. Oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga. Dan siapa Oke. yang sekiranya dapat menerima anak kecil seperti yang satu ini atas namaku, ia menerima aku. Oke, pertanyaannya gini, Mikana. Ketika murid-muridnya bertobat, lalu mereka meninggal, itu masuk surga atau tidak? Ya, kalau bertobat kepada Tuhan Yesus Masias Oke. masuk surga. Masuk surga. Kalau bisa pertobatan bisa memasukkan ke dalam surga, lantas penyalipan buat apa? Loh, kamu bertobat itu apa dulu di sini? Bertobat itu artinya kau percaya sama Tuhan Yesus Masias sepenuhnya. Tunggu. Tadi Nggak nyambung tadi kamu kamu ini loh. bilang. Loh, bertobatnya Loh, kepada Tuhan tenang, Yesus tenang. Masias apa kepada ilah lain? Tenang. Di situ Yesus memerintahkan bertobat atau tidak? Di sini iya, artinya kamu harus memiliki hati seperti anak kecil. Kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Oke. Yesus Masias gitu loh. Di situ nggak ada dibilang percaya kepada Yesus, nggak ada. Yesus Loh. memerintahkan. Oleh karena itu Yesus siapa saja yang memerintahkan. merendahkan dirinya seperti anak kecil ini. Jadi kamu harus punya kerendahan hati. Hatimu itu harus seperti Iya, anak aku kecil, paham maknanya itu. polos, Ketika sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Masias. Karena di sini, dan siapa yang sekiranya dapat menerima anak kecil seperti yang satu ini atas namaku, ia menerima aku. Oke. Nah, kan di situ mereka menerima pengajaran daripada Yesus atau Yesus Masias. Nah, ketika mereka menerima apa yang dikatakan Yesus ada. Contohnya gini Mikana. Ketika Mikana memerintahkan aku, "Sal, tolong ambilkan itu nasi sama piringnya." Aku mengambilkan, aku mengikuti perintahmu nggak? Udah nggak usah jauh-jauh, kau harus bertobat sama Tuhan Yesus Masias supaya kau selamat. Di ayat itu Matius 18 ayat 1 sampai 5, hatimu itu Tunggu harus dulu, seperti anak tunggu. kecil. Udah aku malas Iya, diskusi aku sama tahu. kamu ah. Oke, lanjutkan orang. Lanjut. Aku Kan bisa. gitu. Tunggu dulu, Oke, lanjut. Pak Yunus. Selamat malam Pak Yunus. Ya, Pak Yunus. Pak Yunus mana nih? Saya Pak Yunus ngantuk. hampir. Hampir bulan katanya. Pak Yunus hampir musik. Assalamualaikum Hamba Bang Tuhan naik Ardiansa. koma ngantuk gimana sih? Assalamualaikum Bang. Dia gara-gara nengok Mikana. Gara-gara itu dia mau naik. Kan gitu sama mau tanya sama apa si Mikana atau Pak Yunus lah kan. Bang Ardiansa lagi di luar, rame kali tadi Bang Ardiansa. Ya silakan kan Itu gitu. Faruk mana? Malas dia sama si Sal. Ah, sudah dijelasin kalau di situ muter-muter malas aku berdebat kusir. Udah dikasih tahu ya udah. Betul. Silakan. Iya. Jadi mau dilanjutkan sama saya. Mesianik ya, menurut pemahaman saya adalah yang percaya kepada Yosua Hamasiah. Yang percaya kepada Yosua Hamasiah. Yesua. Iya, Yosua Hamasiah. Bukan Job, Yesua. Ya udahlah, aku buka data ya. Bentar ya. Mana ini HP-ku nih satunya. Aku bukain Bacanya datanya. Yesua. Ih, kamu ini dikasih tahu. Ngeyel nggak gini lah orang ini. Bentar dulu. Aku ambil dataku dulu. Padahal mau istirahat aku malam ini loh. Mumpung orang Islam lagi takbiran, aku istirahat malam ini. Nah, ini jambak pula aku. Janganlah buru-buru. Emang mau menikmati orang-orang ganteng, orang-orang Islam di sini. Apa?
orang-orang Islam. Assalamualaikum. Aku baru naik, baru tahu aku. Waalaikumsalam. Tadi saya mute ya Bang Ardian. Nih, Apa? Karena di sini barusan ada takbiran gitu kan. Lanjut. Sorry ya. Siap. saya Siapa ini yang ambil menanggapi? literasi tentang Yosua dulu. Yosua 1. Enggak ada suaranya ini. Ada suaranya nggak Ada. ya? Yosua 1 pasal 1. Ada. Oh, ini Kang Dito yang ngomong. Saya yang nggak lupa nggak pakai headset. Sorry. Aku nggak. Iya, lanjut. Bentar. Yosua pasal 1 nomor 1 kita ambil paralel. Nih ya, tak tampilkan kamera belakang dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Yosua ini 03:091. Oke, kelihatan? Tak gedein lagi. Nah, kalimat pelafalan Yosua itu adalah Yehoshoah, ya, atau Yehoshoah. Gitu ya. Kita lihat di sini dalam ada asal mula kata ini from 3068 0367, terus ini ada Greek. Greek ini kelihatan ya, Greek ini kan Yunani. 24 nomor 24. Kita klik di sini, apa di sini? Ternyata bahasa Yunaninya adalah Iosus. Yosua itu adalah Yesus. Nih, dalam TB Yesus 879 kepada Yesus pun hai Yesus. Ini tentang Yosua. Nah, sekarang di mana apa namanya? Di mana literasi, di mana penyambungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Saya ambil di KPR itu ada kalimat Yosua. Pimpinan kemah Yosua. KPR 7 pasal 7 nomor 45. Coba dicek Mikana. Betul? Baca aja di situ. Apa yang mau ditanya? Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Oke? Kita cek aslinya. Leksikonnya. KPR 7 nomor 45. Yosua. Ini debatable ya, bukan menyerang ya, tapi kita hanya diskusi. Nih, tak tampilkan lagi. Kelihatan di sini? Kok Solomo sih? 45. Oke. Kelihatan ya. Ini ada kalimat Yosua. Nih, Yosua. Dilihat dari leksikonnya, pimpinan Yosua ini adalah 2424. Kita cek di sini. Yesus juga. Bagaimana memisahkan atau membedakan terkait Yesus dalam bahasa Yunani dan Yeshua Hamasya dalam bahasa Ibrani. Ternyata di KPR pasal 7 nomor 45, Yosua ini masuk yang muridnya Musa. Ini juga leksikonnya 2424. Bagaimana membedakan itu gitu loh. Oke, silakan. Jadi gini, Yehosua dengan Yesua itu berbeda. Karena Yosua itu nama diri, proper name. Yesua juga nama diri ketika Yahweh datang ke dunia. Tapi kalau di Perjanjian Lama itu
nubuatan bahwa Yahweh itu yang menyelamatkan, Yahweh itu adalah Yesua. Makanya huruf Yehosua dengan Yesua beda. Kalau di Yosua 1 ayat 1 itu kan seperti ini nih huruf-hurufnya, huruf Ibraninya. Yod, Yod, He, Waw, Sin, Ain. Bisa dibesarin nggak, Nora? Yod, He, mana pulpen nih? Ini ya. Yod, He, Waw, Sin, Ain. Dibaca Yehosua. Ini nama diri. Bahwa ini adalah nabi yang meneruskan kepemimpinan Nabi Musa untuk membawa orang Israel menuju tanah perjanjian. Nah, kalau di Mazmur 98 ayat 2, Yod He Vave Yesua To. Jadi nama Yesua itu terdiri dari huruf Yod, Sin, Waw, Ain. Jadi beda kan? Yod, Sin, Waw, Ain dengan Yehosua. Itu Tuh. pasal berapa, nomor berapa? Yod, Sin, Waw, Yod, He, Mazmur Waw, berapa? 98? Sin, Ain. Mazmur 92 ayat 8. 92 nomor 8. Ntar Iya. cek. Aku baca ya. 92 nomor 8. We atah maron li olam Yahweh. Atah marom olam Yehaveha. Mazmur 98 ayat 2. Oh. Tadi 92. Oke, 98 nomor 2. How dia Yahweh Yesu atau la ini hagoyim gilah shitkoto. Udah. Jadi Iya, di situ ada kata Yesua. Yesua To. Yesua. Ini di Yesua. salvation. Ya, Yesua To. Yeshua. Nya, To itu nya, Yahweh di keselamatannya. salvation atau Yahweh Yeshua To. To itu his. Yeshua itu salvation. Iya, Yesua itu keselamatan. Makanya kan arti Yesua keselamatan. Yahweh Yesua artinya Yahweh keselamatan. Yahweh penyelamat. Jadi kata keselamatan di situ masih bersifat nubuatan mesianik ya, bahwa memang Yahweh itulah yang datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia, namanya Yesua sesuai dengan perbuatannya yang menyelamatkan. Sehingga nama Tuhan kami itu adalah Yahweh Yesua, Yahweh penyelamat. Itu satu nama. Yeshua. Iya. Yeshua sama Yehoshua. Oke. No, Ya, Yesua masih make beda. sense, bisa diterima Kalau- dengan akal. No, jangan bilang Yehosua. Kalau saya berdasarkan apa yang tertulis, makanya Yehosua dengan Yesua itu berbeda. Kalau ada yang mengatakan Yesua itu akronim dari Yehosua, ya terserah dia. Tapi aku sesuai yang tertulis saja. Apa Ya, yang di tertulis sini itu yang ada, saya di sini imani. ada originnya yaitu feminim passive participle of Yasha. Something save abstractly deliverance hence aid factory prosperity. Usage-nya, penggunaannya deliverance, hold, helping, salvation, saving, hold, welfare. Translate yang pertama salvation, yang kedua salvation. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau dalil ini yang dibawa sama Mikana, ternyata ada perbedaan. Yehosua tadi yang si Yosua, kemudian sangat berbeda dengan YHWH Yesua. Kan gitu. Jadi di sini original teksnya adalah Yahweh Yehosua Yeshua dengan Yesua. Yehosua Iya, itu iya, paham. nabi.
Ya, Sedangkan Yesua paham. yang adalah Yahweh Ya. itu sendiri yang datang menyelamatkan umatnya. Ya, satu konklusi bahwa memang Yosua dengan Yosua dengan Yesua itu berbeda. Yehosua pemahaman adalah beda dengan salvation, Yesua. penyelamat. Nah, kalau yang tadi saya bahas Yosua ini dalam Ibrani, bahasa Ibrani yang muridnya Nabi Musa, Yosua pasal 1 nomor 1, kita juga perlu cek apakah akronim dari pemahaman kata ini berbeda dengan salvation yang artinya. Coba kita cek lagi ya teman-teman. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani tadi, Yosua itu Yehoshua, berbeda ya. Tapi kalau dari from 03068 ini justru Yehova. Nih. Tak balikin lagi. Nah, ini debatable. Nih. 3068 ini Yehova. Ini yang digunakan oleh saksi Yehova. Jadi mereka akan keblinger dengan 03068 yang diartikan juga adalah asal mula dari Yosua. Nih, ini yang saya ambil. Asal mulanya Yehosua untuk panggilan Yosua, murid Musa atau Yosua bin Nun. Ini asal katanya, asal mulanya adalah Yehova, yang artinya nama yang tepat dari satu-satunya Tuhan yang benar. Yehova yang artinya sang ada nih, yang ada nih. Betul? Bahasa Indonesia Yehova artinya yang ada. Nih. Kelihatan ya? Ini definisi dari nama Yosua bin Nun. Betul ya teman-teman ya? Nih, Yehova, Tuhan Allah. Kalau yang ditunjukkan Tuhan. Mikana tadi berapa Kang Dito? Anunya strong Yang ditunjukkan concordance-nya berapa? Mikana, Kan nggak lebaran, nggak Idul Fitri kalian, nggak takbiran. Gimana Kang Dito? kenapa kok tiba-tiba ketakbir? Enggak, yang dikatakan Mikana tadi strong number-nya berapa? Strong number-nya tadi Psalm atau Ya, strong number-nya berapa? 98 nomor 2. 98 nomor 2 Strong number-nya? itu strong number-nya Tuhan telah memperkenalkan keselamatan. Keselamatan ini Yesus 03 444. 3-nya 4 kali. Ya, 03 4-nya 3 kali. Oh, Aku sih pakai Bible Hub. gimana sih? 03 4 4-nya 3 kali. Bible Gimana? Hub aja. Bible Hub. Iya, kita pakai Iya. Bible Hub ini. Bible Hub ini. Iya. Enggak, Hub. kalau si Dito itu dia pakai dari Sabda. Saya dia. pakai Bible Sabda. Loh, sama aja itu, sama aja. Nggak ada yang beda itu di situ. Nih ya, kalau Yesua di sini yang menurutnya Mikana yang nama Tuhan proper name yang mana? Yesua dengan Yosua itu enggak sama, beda. Bukan itu pertanyaan saya. Yosua kalau Pertanyaan nama saya yang proper name ini yang Yahweh, 3068 yang Yotevave. 3068 atau yang 3444? pasti 3068 itu Ya, proper name. yang Iya. 3068 itu yang proper name. Iya, jadi kalau di situ 344 itu masih bersifat nubuatan, artinya bahwa Yahweh itu yang menyelamatkan gitu loh. Pertanyaannya gini, teman-teman Kristen ini pakai PB nggak? Mikana pakai PB nggak? Lah, dari Kejadian sampai Wahyu
itu firman Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Bukan itu pertanyaan saya, pakai PB enggak, itu pertanyaannya kok susah kali Itu- lah ini Mikana. Ya ampun, masa Pakai kamu dan nggak tahu tidak, gitu loh. Kejadian sampai Wahyu itu firman Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Pakai tidak, A, pakai B tidak. Udah dibilang kejadian sampai Wahyu. Saya nggak tanya itu, saya tanya pakai atau tidak. Ya iyalah, Pakai, gimana Ah, sih? gitu loh. Susah ini, susah kali kali jawab. kau ini. Oke, Kan lebih pakai. lengkap lagi jawaban saya. Oke, pertanyaan simple. Pertanyaan simple. Kalau di dalam PB itu menggunakan Yesus menggunakan apa? Yesua. Ya namanya kan Yesua, nama yang dinubuatkan kan Yesua. Nah, Di iya. 344 itu di situ Pas dinubuatkan dia waktu- siapa? Ya, pas Keselamatan waktu di kan PB. Yesua, masa ketika datang jadi namanya Yesus? Pas waktu PB Nggak nyambung. dengarkanlah, orang ngomong tuh didengerin dulu lah, jangan emosi dulu lah, santai gitu loh, santai lah. Takbiran gitu loh. Pergi ke Idul Fitri makan Saya lontong. ngerti Makan Mikana, lontong. saya ngerti kalau saya Malam naik panggilan Mikana pun- ini salting, saya paham itu Mikana, paham saya itu Kang Dito, saya ngerti Kang Dito dari dulu Mikana salting sama saya, itu loh. Salting apaan? Udah lah Mikana, jangan ditutup-tutupin lah, udah. Semua orang udah tahu. Udah, lanjut. Jadi GR. di dalam PB itu disebutkan kitabnya Mikana ya. Saya ngomong kitabnya Mikana yang di Mikana Imani. Ini disebutkan Yesua berarti ya di dalam PB ya. PB ya. Iyalah. Oke, baik. Kalau sampai ada manuskripnya, saya lompat dari gedung 5 lantai, serius. Tunjukkan manuskripnya, tertulis manuskripnya, tunjukkan manuskripnya Yesua di dalam PB. Yesua, manuskrip pada abad kedua atau abad pertama. Silakan. Ada nggak? Ayo, Nangis. tuan. Bentar lagi mau permisi kencing dia, tengoklah permisi kencing. Manuskrip ya, bukan sekedar original text. Kalau sekedar original text tulisan komputer juga original text. Manuskrip PB ya, PB. Nah, silakan. Kalau Abad dalam keberapa bahasa Yunani tunjukkan? itu soteria. Gimana? Dalam PB itu soteria. Oh, lah ya makanya itu Kang Dito. Saya tanya, Yesus itu diartikan Yesua kan? Iya kan sama dia kan? Ada nggak manuskrip dari PB yang Yesus mengatakan? itu diartikan Yesua. Ya maksudnya kan kalau teman-teman Kristen yang lain kan Yesus. Hah? Coba abad keberapa itu? Saya abad berapa itu? Coba kasih tahu saya. Abad berapa? Ini Abad berapa? adalah naskah Ibrani, kitab Abad? Luka, Injil Luka. Abad? Ini Abad? bocor dari Vatikan, nggak dikasih tahu Abad? abad keberapa. Naskah ini naskah Abad Ibrani yang bocor dari berapa? Vatikan. Ya, abad berapa? Di sini namanya Yod Sin Waw Ain, dibaca Yesua. Berapa abad? Ini bocor dari Vatikan, pastinya lebih tertua dari manuskrip Sinaiticus, Abad? Vaticanus. Abad? Yang jelas sudah tua, yang jelas ini sudah agak tua. Ini nih naskah Ibrani nih. Iya, Yang jelas sudah tua. Abad? abad ketiga. Mana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada Loh, saya. saya sudah tunjukkan itu, lihat Sebentar. nih. Dengarkan. Kan lebih tua dari gantian ngomongnya Codex ya, gantian. Gantian. Sinaiticus. Gantian. Ini naskah Ibrani Gantian ngomongnya, yang bocor ya, dari Vatikan. Saya Iya, sudah gantian tunjukkan di ngomongnya. kitab Lukas. Ini Lukas 1 Iya, yang gantian. disampaikan kepada Iya, Tuan iya, Miriam. gantian ngomongnya, Namanya iya, Yod gantian. Sin Waw Ain. Gantian ngomongnya. Jangan di close. Jangan di close. Kan saya sudah tunjukkan ini manuskrip naskah Ibrani. Sabar. Injil Luka. Ya. Anda diam, Kitab PB. Mikana diam, di situ aja ya, di situ aja. Udah, saya Mikana diam tunjukkan gantian ya. ini. Ya gantian ngomong ya. Mikana diam ya, jangan dibalik kameranya. Oke, saya tanggapin sekarang. Yang namanya Kang Dito itu, yang namanya dating karbon itu harus ada. Saya minta tolong. Pertama, itu nama naskahnya apa? Yang kedua, dating karbonnya tunjukkan, silakan. Ini dia naskah Ibraninya, Pencret. bocor dari Vatikan. Udah, yang penting saya sudah tunjukkan. Terserah Mana kamu dating mau karbonnya? apa kan? Dating karbonnya mana? Mana? Ya, udah saya Mana? tunjukkan itu. Ya, dating karbonnya mana? Udah Mana dating saya karbon? tunjukkan, jangan kayak ibu-ibu. Loh, dating karbon. Di sana makan lontong. Loh, pergi sana.
Nih saya katakan teman-teman ya, ini adalah pembodohan publik ya. Ini adalah pembodohan publik. Ya, Kenapa itu kan saya katakan menurutmu. begitu? Itulah Ya saya sabar, berani gantian teman-teman yang ngomongnya. baca dari Ya Vatikan. gantian ngomongnya. Ya gantian ngomongnya. Gantian dong. Kamu kan udah ngomong dari tadi, ngapain Saya kamu ngomong dulu terus? bentar. Saya ngomong sama teman-teman di bawah. Ya kan kamu Sabar. ngomong apa coba? Kan saya sudah Iya tunjukkan makanya sekali beraninya. kau diem dulu. Kau diem dulu Dinda. Santai deh. Kenapa Ini yang panas kandamu deh. pada di bawah kenapa pada panas? Hah? Nggak ada Kenapa yang panas, nggak ada yang panas, itu ya? malah itu malah ketawa-tawa itu, malah ketawa-tawa. Lah, Begini itu teman-teman ya. Pada panas Sebentar. di bawah. Saya tunjukkan dah sekali berani. Panas kamu kan? Karena ada datanya toh. Oke ya, saya tanggapi teman-teman ya. Yang pertama, Mikana hanya menunjukkan manual scripture saja, tapi tanpa menunjukkan dia ditulis abad keberapa. Saya juga bisa tunjukkan hal yang sama, tapi di abad 10. Ada di abad 10, saya bisa tunjukkan itu. Di abad 10. Mikana tidak bisa menunjukkan dating karbon, teman-teman. Ingat, kenapa itu penting? Utara apa namanya, narasi abad ketiga dari mulut siapa, Kang Dito? Dari mulut Mikana, betul nggak? Betul nggak, Bunda Nora? Dari mulut Mikana, bukan dari dating karbon, betul nggak? Makanya saya katakan, kalau Mikana bisa tunjukkan manuskrip perjanjian baru abad kedua atau abad ketiga yang ada dating karbonnya ya, jangan sampai dating karbonnya sesuai dengan mulutnya Mikana sendiri. Oh ini abad ketiga Dinda. Abad ketiga cuman dari mulut doang. Saya lompat dari gedung 5 lantai serius. 5 lantai 1, 2, 3, 4, 5 lompat saya. Dari lantai 3. Enggak 5 lantai. 5 lantai ini loh. Enggak percaya nih ini. Amin. Satu, 2, Amin. 3, 4, 5. Nih, saja. saya lompat ke situ. 5 lantai kan? 5 lantai, lompat saya ke situ. Serius. Dia, guys, takut dia kalau kena Loh, kok karma, ntar nanti kok dia takut? lantai 3. Kok takut gimana? Lantai ini kata. Enggak ada teman-teman. Jadi gini, Mikana ini melakukan pembodohan publik yang dikatakan itu kan adalah menurutmu. sebentar ya, gantian ngomongnya dong. Ya jangan Ya, senangnya gantian. aja kamu bilang gitu. Iya gantian Lagi nanti pula Mikana. gini ya. Ya nanti kalau gini loh. Misal Di saya daripada PL, dilakukan pembodohan publik, di PL, saya pakai data ya. di Sebentar, Mikana PL, diem. Iya, Mikana diem. Di PL nama yang Mikana dinubuatkan ngomong adalah terus ini. Yesua. Itu Bodo amat, saya pakai data sekarang. Saya Masa pakai dating tiba-tiba karbon ya. jadi Yesus? Ya sabar dulu, saya pakai Masa dating karbon namanya jadi nih. Yesus? Nama Sabar yang dinubuatkan dulu. Yesua kok nama Sabar. jadi Yesus? Iya sabar. Kasih tahu sama Bang Ardi, Iya, baru kau tanggapi. Mi. Sabar Mikana, saya pakai dating karbon ya. Nih saya pakai data ya. Ini namanya dating karbon teman-teman. Dating karbon nih, saya kasih contoh nih Quran ya. Kita kasih contoh Quran teman-teman ya. Sebentar. Kita kasih manuskrip Al-Quran. Kita kasih dating karbonnya ya teman-teman ya. Sebentar, 1, 2. Nah ini 1 ya, 1 sebentar. Saya buka kedua. Ini 2. Ini Quran manuskrip. Di sini. Nih lihat teman-teman ya. Radiokarbon C14 dating of the manuscript of the Quran. Sah ya Kang Dito, sah ya. Ini radiokarbon ya. Kita klik nih. Tuh. Radiokarbon ya, radiokarbon. Kita cek sekarang manuskripnya. Ini ada perhitungan radiokarbonnya, teman-teman. Ini ada perhitungan radiokarbonnya dan dia menggunakan C14. Di sini ada namanya probability, pasti itu. Yang namanya setiap dating karbon pasti ada probability dan akurasi, ya. Kita cek sekarang. Ini ada standar deviasinya, teman-teman. Semoga paham standar deviasi itu apa, ya kan? Ini ada ketika 1 sigma dia di 68%, ketika di 2 sigma dia di 95%, ketika dia 3 sigma 99%. Kita cek sekarang manuskrip Qurannya. Oke, ini ya. Ini manuskrip Quran. Ya. Kodeks Sanaa 1. Oke, di sini menggunakan probability 68%, 1 sigma probability of belonging the period 614 sampai 656. Ini pas waktu berapa tadi? 68%. Kita sekarang cek di it has 95
atau 2 sigma probability. Tahun berapa dia? 578 sampai 669. Ini namanya dating karbon. Loh, ada probability-nya tuh. Ini namanya dating karbon. Nih saya kasih paham teman-teman yang nggak ngerti apa namanya dating karbon. Di sini ada yang namanya apa ya namanya ya, standar deviasi. Standar deviasi itu adalah deviasi standar sih bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Inggrisnya standar deviasi, standar deviation, bahasa Indonesianya ya simpangan baku. Nah, Mikana tahu kan simpangan baku? Masa nggak ngerti? Tahu kan ya kan? Pasti tahu lah. Masa anak-anak Tuhan nggak ngerti? Kita aja hamba Tuhan ngerti. Masa anak-anak Tuhan nggak ngerti simpangan baku sih? Oke, simpangan bakunya ini berbentuk persentase di sini. Ini namanya dating karbon, Dinda. Ini dating karbon, ya. Ini namanya dating karbon. Jadi jangan asal cuap-cuap tapi tanpa ini yang kedua, Kodeks Dam 1251 from Sana'a Yemen. Ini ada dating karbonnya, ada ini. Tuh, 95% probability dia menunjukkan 543 sampai 643 Masehi. Gitu loh. Lah yang ditunjukkan Mikana tadi apa coba? Cuman begini aja. Mana dating karbonnya Mikana? Ini abad ketiga ini. Mana dating karbonnya? Abad ketiga pokoknya. Pokoknya abad ketiga. Ya pokoknya percaya aja abad ketiga pokoknya. Udahlah abad ketiga. Oh abad ketiga aja Ya pokoknya udah meskipun terserah nggak kamu ada abad percaya ketiga apa enggak. Yang penting gitu saya loh. sudah tunjukin. Iya ditunjukin abad ketiganya keluar dari mulut kan? Iya abad ketiganya keluar dari mulut kan, betul nggak? Betul. Betul. Udah lanjut Kang Dito, mohon maaf terlalu dalam Kang Dito. Mohon maaf ya, lanjut Kang. Memanglah Ardiansa ini kurang ajar. Ardiansa ini memang sukalah bongkar-bongkar yang dikatakan kebenaran oleh Kristen. Ternyata memang Ardiansa tapi awas ya kau Ardiansa ya. Tunggu aku ngancem diriku sendiri. Yang lain diem. Bang Ardiansa, aku nggak mau naikkan Bang Ardiansa lagi deh. Bentar, aku mau ngancem diriku sendiri. Tunggu dulu, Ardiansa. Ardiansa, ya paman, awas ya, kau naik lagi, gue blokir ya. Paman, jangan gitu dong. Nggak apa-apa, gara-gara kau ini Ardiansa kebongkar semua. Iya, ya maaf lah. Ya lanjut, Kang gitu. Iya. Wah, kena pembatasan langsung. Saya kena pembatasan. Kena kamu kan. Mikana bilang aja mau kamar mandi kencing, bilang gitu. Enggak, jadi Udah gini apa seribu teman-teman. ini mau diseming mulu nih. Jadi- Udah aku suruh Nora si ini. Bukan aku nggak suka loh. Body shaming. Kamu seorang laki-laki ngomong begitu. Enggak, saya enggak body shaming Mikana. Saya enggak Bukan body si Pasar shaming. Ibu ini loh. Enggak. Oh ya minta nggak maaf ada lah, saya minta sopanmu. maaf ya. Ya minta maaf biasa aja lah Bukan, Mikana. bukan si Pasar Ibu. Kalau kamu kan terserah kamu mau ngakak, mau apa guling-guling di situ. Iya saya ngerti lah Mikana kan Bukan suka dari sama tadi saya. sih, Tahu saya Mikana. Hah? Tahu saya Ini Mikana kan kamu suka sama yang saya. bisa ini ya Tuhan. Oh, udahlah. Ya udahlah. Tadi sah ya Kang Dito, sah ya Bunda Nora, sah ya Bang Sal ya, sah ya. Sah ya. Memang Saya nah, itu namanya radio karbon Dinda. Nah, jadi kalau Mikana mau bawa manuskrip itu lagi habis sama Ardiansa. Jangan naikkan Ardiansa pokoknya Mikana ya. Jangan. Ih, pede kali. Ya udah lanjut silakan. Ya saya rasa di sini tempatnya kita mungkin mendampingi teman-teman Muslim. Pak Indra, barakallahu fikum. Sorry Kang Dito, sorry. Kaget Kang Dito, Ya. sorry. Ada kaget da koin, sorry. Jadi di sini kita ditemani sama Mikana, hiburan, ya. Tadi mungkin intermezzo penambahan wawasan untuk Mikana dan untuk kita semuanya tentang carbon date. Ini pemahaman luar biasa dari Pak dosen kita. Ini bukan suatu serangan, ya. Bukan satu serangan buat Mikana dan teman-teman Kristen, tapi bagaimana kita harus mengkoreksi secara kritis yang fundamental disebut firman Tuhan. Kita harus lebih tahu daripada orang-orang Islam atau daripada orang di luar Kristen. Itu yang sebagai peningkatan pengetahuan kita masing-masing. Dan kami semuanya yang Islam, inilah pembuktian kita debater apologet Islam Indonesia yang mumpuni dan sangat
capability-nya bisa teruji, pemahaman pengetahuan tambahan untuk kita semuanya di sini. Untuk apa memurtad? Sementara di kekristenan sendiri harus benar-benar kritis terhadap keyakinan. Kita tadi memulai dari kata Yesua. Kata Yesua, kemudian ada Yashu, ada Yahoshua. Itu ternyata dalam frase kata yang sama. Kalau non carbon date yang tadi ditampilkan, kita akan menjadi pemahaman, oh ternyata sama aja semuanya. Artinya apa? Salvation. Tapi begitu muncul perjanjian baru, bukan lagi Yesus, bukan lagi Yehoshua, bukan lagi Yosua, tetapi Soter. Bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani, yang sebenarnya tidak ada kaitan, karena bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah liturgi dari tata cara beribadah orang Yahudi. Kalau Yunani jelas penulisan saksi yang menggunakan literasi bahasa penjajah waktu itu. Nah, kebanyakan perjanjian baru diyakini oleh teman-teman Kristen yang menganggap Yesus yang dikatakan Mikana, Yesus Kristus tadi, ini yaitu Kristen. Tapi kalau mesianik, ya kita menggunakan bahasa liturgi. Jadi kayak Mikana ternyata kapabel, dia bisa membaca bahasa Ibrani, kasih tepuk tangan dulu lah, host. Tapi kalau bahasa Yunani, tapi hebat loh Kang Dito. Kang Dito Iya. hebat. Yang Mikana sampaikan tadi saya salut juga ya. Karena kalau yang saya sampaikan itu kan DC ya, singkatannya DC, dating karbon kan begitu kan. Kalau yang Mikana sampaikan ini DC juga, dating congor. Nah, lanjut. ya saya rasa mungkin pengembangan untuk memberikan pemahaman Ya iya, biar siap, biar kau senang. Iya, senang yain aja. Biar kau senang. ada kena mental itu. Jangan gitu Mikana. Belajar lagi lah maksudnya. Jangan Iya, aku jangan belajar membenarkan kok, supaya semakin ya, jangan mencintai Bapak Yahweh Yesus Hamasi ya. Terima kasih. Jangan saudara. membenarkan. Terima kasih, FSnya, terima kasih. jangan membenarkan Terima kasih. sesuatu yang memang nggak pernah tertulis pada abad itu gitu loh. Tidak pernah ada sejarahnya PB ditulis dalam bahasa Ibrani kecuali setelah abad-abad pertengahan. Nggak ada itu, Dinda. Ya itu kan menurutmu, terserah kamu Adinda. Menurut data lah. Kakanda. Buktinya tadi buktinya Ya saya nggak ada sudah datanya tunjukkan kok. naskahnya, mau percaya atau tidak terserah Ini bukan soal saja. percaya dan tidak, Loh, ini saya sudah pembuktian benar tunjukkan dan naskah salah. Ibraninya. Abad Di situ berapa? namanya Yotsin Waw Ain. Abad berapa? Saya sudah tunjukkan. Ya Abad? terserah, karena Abad? di PL Abad? nama yang dinubuatkan itu Yesua. Abad berapa? Yesus. Abad berapa? Tadi saya sudah sampaikan, aku nggak mau lagi berulang-ulang. Abad ketiga. Dari mana? Abad Dari pertama, abad pertama. Mana Tulisan abad para pertama? rasul. Tulisan para rasul. Ah. Ngarang aja. Ya, iya dong. 3 kau bilang, sekarang mereka abad Ya 1. udah, saya turunin di abad ke-1. Ah, itu naskah abad ke-1. Pengarang lagi. Ya terserah kamu bilang ngarang, karena namanya di PL itu dinubuatkan Yesua. Ya berarti kau nggak punya Jadi kitab nggak perjanjian boleh. baru. Itu kitab saya tadi saya tunjukkan naskah Ibrani. Abad berapa? Abad berapa yang tadi? Abad pertama. Coba linknya, kasih, berani ya? Berani nggak kasih linknya ke saya? Berani nggak? Ayo, coba, berani nggak? Nanti aja. Berani nggak? Saya sudah tunjukkan. Kalau berani kasih linknya nih ya teman-teman nih. Jadi dengarkan teman-teman itu ya. kan Kalau Yesua sampai itu nama Mikana berani diri, kasih linknya ke proper saya. name. Jadi Kalau nggak sampai mungkin berani- para rasul mengubah namanya. Anakmu tuh nangis, urus tuh Ya, anakmu. iya, iya. Mengerjakan saya ini. Udah sana makan lontong sama keluarga. Malah kamu Ya, tuh ya. hebat aja kencang. Tuh anakmu udah nangis tuh, nanti pelanggaran. Parah banget. Mikana parah banget ternyata kalau nge-framing ya. Loh,
Apa sih Dito? Bukan. Tadi mengatakan tuh anakmu makan lontong dulu. Itu framing itu nah. Bukan, Ardiana saya pergi dulu makan lontong sama keluarga, makan rendang, Iya. kue lebaran. Lebaran pun masih Dito, dipakai aja kali ya. Kang Dito, pokoknya abad ke-1, nggak peduli itu bener atau salah, Kang Dito. Abad ke-1, betul. Iya, nggak peduli abad bener ke-1. salah kan, betul. Naskah Ibrani abad ke-1 karena para rasul itu menulis dalam bahasa Ibrani. Oke. Karena mereka orang Boleh kita Yahudi semua. Mereka itu orang kita lanjut. Yahudi. Ya, kita lanjut. Untuk adik Mikana, sepakat nggak kalau di dunia kekristenan itu mengembalikan nama Allah kepada umat Islam yang ada di Bible itu dikembalikan lagi ke umat Islam? Setuju nggak? Ya, setuju aja sih. Sannya? Lah karena itu kan memang nama Tuhan kalian. Oke, kalau yang ada di Bible, kalau dikeluarkan? Aku kan sekarang pakai apa coba? Aku pakai IL4 nih kitabku nih. Nggak ada Allah di sini, nggak ada nama Tuhan kalian di sini. Ah, kerennya itu berarti. Keren lah, kamu pikir nggak keren? Ya, berarti memang kalau sudah seperti itu, ini orang Kristen yang lain ini yang menggunakan nama Tuhannya umat Islam, ALLAH, ini kalian ikutin Mikana supaya pinter. Jadi jangan lagi pakai nama Tuhannya orang Islam sementara tidak mau disyahadatkan, kan begitu ya? Oh. Jadi Di untuk satu sisi ada yang insulin nama Allah. Di satu sisi dia sembah Allah. Kan lucu. poinnya apa? True poinnya dari Mikana? Kenapa suara aku doubling ya? Doubling nggak? Kamu di mute dulu deh. Kalau aku ngomong adik mute dulu Dito. Aku tadi mute. Ya mute lagi. Ya itu. Oke, silakan. Nah, kalau ada orang Kristen bilang udah kembalikan aja Allah kepada orang Islam, oke, is oke kalau itu poin kamu, tapi poin aku nggak di situ. Nah, yang saya tanya tadi poin kamu. Ya, poin saya adalah memberitakan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu di Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 8 ayat 19 tadi, Ulangan 29 ya, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, sama Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, bahwa tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain. Tidak boleh menyebut dan menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Kemudian di Keluaran 23:13, tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Nah, kalau masih menyembah itu, masih mengikuti itu, maka pasti binasoi. Yang pertama binasoi, yang kedua murka Bapa Yahweh tetap ada pada dia, yang ketiga namanya akan dihapus dari kolong langit ini. Jadi itu dampaknya sangat. Oke. Kalau sekarang saya balikkan lagi, saya banting argumentasimu. Hosea pasal 2 nomor 15 atau nomor 16, bahwa firman Yahweh, demikianlah firmannya, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Apakah Yahweh atau YHWH ini adalah Baal yang meminta dipanggil bukan Baal lagi, Hosea, tetapi suami? Hosea 2:15 atau 16. Hosea 2 ayat 15 atau 16. Karena itu beda-beda tuh. Ini kenapa tappingan di bawah ngeri kali ya? Aku Saya disuruh aku baca dari mulai ayat 13 saja ya. Tapi Ya, kan silakan, ngeri. Biasa itu netizen itu panasan, padahal kalau mereka panas mereka yang rugi sendiri ya. Aku akan memperhitungkan kepadanya hari-hari para Baal,
ketika dia membuat ukupan bagi mereka dan mengenakan anting-anting hidung dan perhiasannya dan berjalan mengikuti kekasih-kekasihnya dan melupakan aku, firman Yahweh. Sebab itu lihatlah, aku akan membujuknya dan membawanya ke padang belantara dan berbicara kepada hatinya. Dari sana aku akan memberi kepadanya kebun anggurnya dan lembah Akhor menjadi pintu gerbang pengharapan. Dan di sana dia akan menanggapi aku seperti pada masa mudanya, seperti pada hari dia berangkat dari tanah Mesir. Maka akan terjadi pada hari itu, firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak akan lagi memanggil aku Baalku. Sebab aku akan menyingkirkan nama para Baal dari mulutnya dan nama-nama mereka tidak akan lagi diingat-ingat. Nah, maksudnya di sini karena mereka itu memanggil Baal, jadi sehingga mereka pikir Yahweh itu Baal, itu maksudnya. Dengan firman Yahweh tadi, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Apakah Yahweh ini Baal? Bukan. Karena kan orang Israel itu, mereka itu ber-JNAH sehingga mereka manggil-manggil Baal. Tapi yang berfirman, Baca itu 17, baca 17, sebab aku akan menyingkirkan nama para Baal dari mulutnya. ya, Dan nama-nama maksud saya, mereka tidak yang akan- berfirman siapa? Iya, Bapak Yahweh, karena kan orang Israel memanggil siapa? Ayat 17-nya baca dong. Iya, tapi yang mau saya angkat isu, apakah benar Yahweh berarti kan itu kamu Baal? nggak menerima jawaban ini. Kamu kan membahas, bukan. aku malas kayak gitu diskusi. Oh, bukan. Ini bukan tentang debat kusir. Tapi saya memahaminya, yang berfirman adalah Yahweh. Isi firmannya adalah perintah. Engkau akan memanggil aku suamiku, yang pertama. Jadi, itu perintah kan, memanggil suami itu? Iya, artinya suami di situ bukan secara harfiah betul-betul Elohim itu suami. Suami itu artinya hubungan kedekatan Bapa dengan anak-anaknya, dengan umat manusia. Jadi itu adalah pemulihan hubungan. Jadi Bapa itu memulihkan hubungan dia dengan anak-anaknya, karena selama ini orang Israel itu memanggil Baal di mulutnya, Baal mulu gitu loh. Ya, jadi menurut mereka, karena menurut mereka orang Israel, Yahweh itu Baal, kan begitu kan? Karena mereka memanggil Baal, bukan mereka tuh memanggil Baal, bukan malah memanggil Bapa gitu loh. Jadi di situ ada poin penting yang harus kita pelajari, yaitu pemulihan hubungan. Bapa memulihkan hubungannya dengan umatnya, yang dimana tidak lagi didasarkan rasa takut, melainkan kasih seperti suami dan istri. Kemudian yang kedua, penghapusan berhala. Sebab Elohim itu secara aktif bertindak untuk membersihkan penyembahan palsu itu Baal, agar umatnya tidak lagi mengingat atau menyebut nama-nama berhala itu gitu loh. Gitu maksudnya. Makanya baca sampai ayat 17. Tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku di situ Yahweh, Baal kukunya adalah Yahweh kan. Berulang-ulang lagi dijelasin. Ya, karena gini. Seperti anak SD karena nih. Karena melihat dari sudut pandangnya adalah konteks. Tapi kalau saya membahasnya adalah teks. Nah, sekarang kalau kamu menjelaskan secara konteks, bukan maksud yang ada di teks yang kita bicarakan. Kelihatannya kamu melihat saya nggak nyambung. Padahal yang saya bawa Hosea 2 nomor 15 atau 16 ini, karena nggak jelas. Ada yang menulis itu 15, ada yang menulis itu 16. Firman Tuhan, kan itu perintah Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Ini harusnya dilakukan oleh orang Israel. Dia akan memanggil Tuhan itu suamiku. Kalau dalam bahasa Indonesia ini. Dan engkau tidak akan lagi memanggil aku Baalku. Mereka yang biasanya memanggil Baal untuk Yahweh. Jadi Yahweh itu Baal kalau kita terima dengan Kan kamu doktrin. itu jangan seperti itu. Udah jelas-jelas ada pemulihan hubungan, karena orang Israel itu menyembah Baal, bukan menyembah Yahweh. Lah kenapa terus Yahweh mengatakan Baalku, memanggil aku Baalku? Karena di mulut mereka itu
keluar Baal dipikirnya Yahweh itu Baal. Nah, yang Menurut berfirman tadi Israel. Yahweh yang mengaku bahwa aku memanggil aku Baal. Iya, makanya itu nggak boleh memanggil Baal. Kenapa? Jadi harus manggil Sebab aku akan suamiku. menyingkirkan nama para Baal dari mulutnya dan nama-nama jadi mereka diganti tidak siapa? akan Nama lagi yang- diingat-ingat. Bapak Yahweh Jadi- memulihkan hubungan Ya, jadi harus Israel. memanggil siapa menurut firman itu? Harus memanggil Yahweh. No, harus memanggil suamiku. Suami itu bukan berarti secara harfiah. Itu menggambarkan hubungan. Gimana sih? Itu mel- Mikana. itu ini bukan. ini entah kesalahan itu me- terjemahan atau kamu Dengar mau dulu, ambil bukan salah bahasa terjemahan. Itu Elohim ingin memulihkan hubungannya dengan umatnya yang tidak lagi didasarkan pada rasa takut atau formalitas, tetapi rasa kasih kepada Bapa gitu. Oh. Bukan kaitannya dengan wahyu Makanya nggak ada kaitannya dengan Wahyu 19 Wahyu 19 apa di situ? Wahyu 19. perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba juga itu bukan secara lahiriah ada kawin dan mawin, kawin dan dikawini, tapi itu adalah perumpamaan kiasan Yang salah Bahwa- terjemahan menggambarkan Yang- hubungan yang salah terjemahan atau pemahaman? Loh, makanya udah dibilang Tuhan Yesus Hamasiah itu sering membuat perumpamaan kiasan karena kepada kita diberikan karunia untuk mengerti firman-Nya. Jadi nggak pernah ada Kristen di dunia ini yang menafsir itu jadi di surga nanti ada kawin mawin disediakan istri-istri. Nggak ada satupun, nggak ada. Ya gimana mau ada? Kan Paulus sudah Iya, menjelaskan. karena itu adalah perumpamaan. darah dan daging Menggambarkan itu tidak hubungan. diterima di surga. Kan Paulus mengajarkan darah dan daging itu tidak dikehendaki di surga. Itu pengajaran memang betul di surganya Kristen nanti kalau darah nggak ada, daging nggak ada, maka tinggal tulang. Jadi kayak tengkorak. Ya kan? Paulus mengajarkan bahwa tubuh Kamu kan dan dapat darah. bidadari-bidadari yang berdada MONTOK. Kalau dibawa ke situ, yang dikatakan kalian akan nanti di hari kebangkitan seperti malaikat, tidak kawin mengawin, itu waktu kebangkitan. Tapi janji Yesus, barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, akan digantikan 100 kali lipat. Itu di mana? Nah itu dia, makanya Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan sama kamu di Matius 22 ayat 29 sampai 30, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Kamu pikir nanti di surga ada kawin mawin, makanya Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan sama kamu sesat dito. Ya kalau di Mana maksud kebangkitan ketawanya itu? dimaknai kawin mengawin, orang kebangkitan itu ngapain mikirin kawin? Ya jelas orang dibangkitkan itu sudah pasti telanjang nih dibangkitkan. Nggak mikirin kawin mengawin, gimana orang bangkit Ya kemudian itulah mikir. kenapa kamu tafsir di situ jadi ada kawin-kawin. Disediakan Nah, istri 100. kalau Kan nggak pemahaman ada kalian orang tidak Kristen ada yang kawin menafsir itu mengawin. jadi disediakan Gini. istri 100, disediakan suami 100, Gini. disediakan No. ayah 100, disediakan anak-anak 100. Matius 21 itu tentang kebangkitan, tidak ada kawin mengawin. Di Islam pun juga sama, orang yang baru dibangkitkan tidak mungkin nyari istrinya, pasti mikirin dirinya sendiri karena sudah dibangkitkan. Nah, kalau bicara tentang surga, yang mendapatkan balasan ajaran Yesus adalah nanti dikali Dito, ngomong-ngomong kue di rumahmu apa sih? Ada kue salju nggak? Kue salju ada? Ada kue nastar. apa? Pengen makan kue nih. Oh, kamu minta kue? Apa kue di rumah? Ada kongguan. Nggak, isinya bukan bilang kongguan asli. Ya itu kalau kita lagi Kaleng-kaleng kongguan isinya rengginang. bukan rengginang. Asli Jadi isinya apa? Ya asli dalamnya biskuit. Nah gitu. Sistem cepat aja ya. Langsung Iya. beli jadi. Betul, boleh. Jadi kayak gitu teman-teman Iwan Villa. Kalau Mikana ini mungkin belum pernah diskusi di Komal-Komal, dia hanya buka live baru di sini sama itu Nora sudah kerap
kita dibarengin sama dia untuk ya diskusi ringan sebenarnya. Tapi kalau saya nih ya mantan, saya pahami Kristen ada karena Paulus. 1 Korintus 15 nomor 14. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan yang yang Paulus beritakan, dan sia-sialah orang menjadi Kristen. Itu poin Nggak ada poin seperti fundamental. itu, Dito. Kalau 1 Tuhan Yesus Korintus Hamasiah 15. memang kalau dia Tuhan Yesus Hamasiah tidak bangkit, semua umat manusia di dunia ini sia-sia. Tidak Oke, akan ada coba. kebangkitan. Ya itu berarti Tidak betul ada dong. keselamatan. Oh iya, tapi kan Berarti yang benar betul. kan Tuhan Yesus Hamasiah bangkit dari kematian sehingga Ya. kita diselamatkan, bangkit dari zaman. Makanya bertobatlah, Oke. Dito. Aduh, kasihan sekali Itu- aku melihat kamu, Dito. Aduh. Itu dogma penting kamu yang masuk harus neraka. sering digaungkan oleh misionaris. Itu betul. Dan kenapa saya bilang ini fundamental? 1 Korintus 15 nomor 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah diberitakan Paulus, dan sia-sialah kepercayaan kalian jadi Kristen. Nomor 15-nya Mikana. Lain daripada itu, ternyata kata Paulus, kami berdusta terhadap Elohim. Diberitakan berdusta maupun jujur. Ya, pokoknya Kristus harus dibangkitkan, maka ada Kristen. Itu pernyataan dari Paulus. Ternyata Paulus ini berdusta terhadap Tuhannya. Lalu bagaimana? Aduh, itu kan Bagaimana? kata-katamu itu. Kamu itu sembarangan saja. Kamu bertobat lah. Ya, coba lah. Coba Jangan kau yang kau baca, sebenarnya kau yang Paulus. jelaskan. Udah, aku turun lah. Aku udahlah dulu. Ya, coba, Apa, Nora ya? coba kamu, Heeh. ya coba kamu. Bebas aja coba lah kalau yang kamu kan jelaskan. merasa mayoritas di Indonesia ini, bebaslah kamu ngomong menghina Rasul Paulus. Terserah kamu lah, tapi biarlah Tuhan yang menghukummu. Oke, Mikana. Ya, terima kasih Nora ya. Oke, Ya, sama-sama Dito, Ardiansa, Pasar Ibu dan semua teman-teman. Oke. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman, ada yang mau berani membantah saya? Ternyata Paulus berdusta. Sia-sia kalian jadi Kristen. Ternyata lain daripada itu, kata Paulus, ternyata kami berdusta terhadap Tuhan. Apa maknanya? Kalau Paulus pendiri Kristen dia berdusta, nih, udah keluar aja dari Kristen, ya. Ini pemahaman yang sangat fundamental, ya teman-teman ya. Ngeri mantan-mantan Kristen kalau tahu dalil itu. Ya. Tadi sebenarnya di jambat dia itu memang dibilang tidak mau berdiskusi. Iya. Langsung naik lah itu Faruk, Sisal. Nah, itu udah terjadi. Aduh, Mikana. Tapi nggak apa-apa lah. Mikana tuh bukan apa ya. Dia menjelaskan keimanannya. Itu saya masih masih merasa baik lagi dia daripada seperti kayak Edis. Iya, yang tidak menjelaskan keimanannya. Terus dia tuh dalil-dalil walaupun dia kita tahu memang tidak sesuai, tapi dia masih mau menggunakan dalil. Itu saja sebenarnya enaknya sama dia itu. Ya kan? Terus dia kalau bertanya pun soal Al-Quran, dia jarang dulu untuk mau menyimpulkan. Saya lihat dia. Jarang dia mau menyimpulkan. Beda kayak yang lain, kayak Lina Wijaya, Sisopatul. Baca terjemahan langsung menyimpulkan. Gak usah bela-bela Mikana. Bukan bela. Enggak, kita bandingkan dengan Edis ya. Kalau kita bilang ya. Mikana itu kan salah satu apologet Kristen yang dimana kalau dia live itu penontonnya lumayan loh. Gak bisa kita pungkiri. Edis juga begitu. Jadi dua apologet Kristen ini kalau kita bandingkan, saya lebih bagus ke Mikana daripada Edis. Edis itu tidak pernah membela keimanannya. Bahkan saya rasa lebih pintar lagi Pak HT Yunus ya daripada Edis. Kenapa? Kalau Pak HT Yunus masih pakai data, dia ada tahu beberapa data di dalam Bible. Edis
Nggak tahu. Gitu loh. Ini saya membandingkan apologet Kristen dengan apologet Kristen yang lain, bukan dengan yang Islam. Makanya kalau disuruh memilih, saya lebih enak memilih si Mikana. Soal ngeyel itu wajar loh. Wajar, karena apa? Dia tuh membela keimanannya. Nah, beda kayak Edis. Edis tidak ada membela keimanan. Dia taunya menghujat. Kalau kita tanya ini, itu dia tidak tahu apa-apa. Dito nggak mejeng, enggak, dia di sini aja. Ciri-ciri yang nggak apa. Itu Jadi nggak si jelas. ini si ya yang sudah kita laporkan biasa. Dia benci setengah mati sama saya. Gak bisa debat dia, cuma penghujat. Ngapain? Udah dapat Jadi emang kalau alamatnya. Enggak sih. Jadi Mikana tadi ya saya sepakat dengan yang disampaikan itu Nora ya. Setenar-tenarnya Mikana dia selalu objektif gitu. Tapi kalau menyerang Islam, saya rasa mungkin teman-temannya yang lain. Itu sih. Iya. Jadi Tapi saya karena saya nggak pernah. Misalnya saya di bawah nih, saya nonton Mikana, saya minta up, nggak pernah dinaikin, di reject. Ya kita nggak tahu. Tapi saya sudah follow dia lama dan dia sudah fallback lama. Makanya saya lihat tadi, yang akun yang tadi itu ini asli atau bukan, makanya saya bingung juga. asli. Ada tadi satu akun dia di bawah. Live in di Mikana YouTube kali ya. Apa? Mikana Mesianik. Kang Dito tahu nggak? Ya, oke. Kang Dito tahu nggak? Apa itu? Enggak Rata-rata- tahu lah. Iya, rata-rata nih ya, rata-rata sesuai dengan yang saya katakan tadi, Bible PB dalam bahasa Ibrani rata-rata itu ditulis pada abad pertengahan, abad 10, ada abad ke 17 malah ada. Ini abad ke-17 gitu kan. Dan di sini tertulis Yehosua. Kena lagi Mikana. Kena lagi. Di sini tertulis Yehosua bukan Yesua. Mampus. Ayo. Tadi kan dia menolak Yehosua. Betul nggak Kang Dito? Betul. Benar. Nah, di sini tertulis Yehosua. Di sini. Tuh. Kena lagi Mikana gitu loh. Jadi sulit mempertahankan sesuatu. Ini dari mana ini? Ini dari Nehemias Wall. Ini siapa dia ini? Dia ini adalah Dr. Nehemia Garden. Dia pakar Bible scholar ya ini. With Bible Scholar Dr. Nehemia Garden. Nah, berarti bukan abal-abal ya teman-teman. Bukan tukang kebun ya ini ya. Bukan tukang kebun loh ini. Ini dokter loh ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Mikana itu maunya itu gini Kang Dito. Dia nggak mau ke Yunanian. Kenapa? Karena banyak terjadi kecacatan dalam manuskrip Yunani. Memang begitu, memang mau nggak mau setuju. memang begitu Kang Dito. Mau nggak mau. Akhirnya begini, dari mereka itu mengambil jalan pintas Kang Dito. Jalan pintasnya kalau mereka nggak lari ke Ibrani, mereka larinya ke Aramaik kayak si Aldo. Kena lagi si Aldo itu. Kalau diskusi sama saya misal, saya pernah tanya begini Kang Dito. Jadi menurut Bang Aldo ini Bible PB itu ditulis dalam Aramaik ya? Oh iya. Oh begitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian.
Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.